Lanjut ya ke pengukuran survei dan lambung timbul. Ini kok belum bisa. Lambung timbul, introduction-nya. Lambung timbul itu apa? Freeboard. Freeboard itu apa? Bagian yang tidak tercelup air. Bagian yang kalau orang Jawa bilangnya ketimbul-ketimbul. Kalau timbul-timbul kalau orang Jawa, bagian yang di atas garis air, yang kelihatan. Di bawahnya itu kan ada macam-macam kan Pak ya. Ada propeller, ada rudder, ada bagian misalnya ada double bottom, ada double bottomnya, bagian bawahnya. Freeboard itu yang bagian atas, yang kelihatan. Itulah lambung timbul, bahasa Inggrisnya freeboard. Proses sertifikasi garis muat yang dilakukan BKI, lot line itu kan melekat sama kelas, gitu. Aturannya dari mana? Aturannya aturan pemerintah. Ada dua. Aturannya kalau yang kita pakai ya, itu PM 39 sama aturan ILLC. ILLC itu ada yang protokol 88 kan, ratifikasi. Nah, itu aturannya. Proses sertifikasi garis muat yang selama ini berjalan yang dilakukan di BKI, yang pertama, ini proses ini praktek banget nih Pak. Kalau misalnya pas mau membuat kebijakan, ini mungkin bisa ada beberapa yang bisa diambil. Permohonan ketika pemilik kapal mau melakukan sertifikasi garis muat, ada permohonan yang namanya permohonan survei dan sertifikasi garis muat. Selanjutnya, pemilik kapal akan menyerahkan dokumennya, gambar general arrangement, dokumen stabilitas, gambar konstruksi, midship, dan lain-lain. Ini Pak yang tadi ditanyakan Pak, stabilitas kepake apa? Kepakainya di sini. Stabilitasnya dihitung, syaratnya berapa, ini adalah salah satu penentu garis muat. Lanjut, setelah gambar dan dokumen diserahkan ke BKI atau ke kami, kemudian ada yang namanya persetujuan gambar. Gambar itu kita cek. Jadi kita nggak ngambil langsung, kalau dia bilang memenuhi langsung kita ambil, nggak. Kita ada engineer di sini, itu yang saya kerjain dulu tahun 2010. Diperiksa, yang kita lakukan apa? Kita modelkan ulang. Kita modelkan ulang gambar bentuk kapalnya, kita periksa dengan kondisi pemuatan yang dia ajukan. Bagus nggak stabilitasnya? Benar memenuhi tidak sesuai aturan yang dia pakai? Gambar-gambar konstruksinya sudah aman tidak dengan ketebalan plat sekian dan lain-lain. Setelah persetujuan gambar sudah selesai, keluar syarat-syaratnya, draftnya, draft kapal udah ketahuan berapa. Ambil draft kapal yang paling kecil, kita ambil untuk menghitung IPGM tadi, instruksi pemasangan garis muat. Di sini untuk kapal ikan tidak ada menghitung IPGM. Kenapa? Karena di aturannya Capital Agreement juga seperti itu, tidak ada perhitungan tambahan. Jadi setelah syarat, ya udah syarat itu yang dipakai. Syarat dari draft ya, draft dari konstruksi, stabilitas dan lain-lain. Ya itu yang dipakai, tidak dihitung lagi. Kalau kapal yang lain, yang selain kapal ikan, itu ada perhitungan lagi, karena dia akan mempertimbang ada shear. Kalau kapal ikan kan banyak ya shear Pak ya, ada shearnya ya biasanya. Bagian depan agak naik gitu loh Pak, di bagian tengah ya ada gitu ya. Nah itu sangat dipertimbangkan kalau di outline protokol 88. Kemudian ada forecastle-nya, itu ada booknya, itu bisa membuat minimumnya naik. Nah di sini hanya syarat stabilitas, tapi ada syarat minimumnya juga, tergantung dari pemerintah persetujuan syarat minimumnya berapa, termasuk kapal ikan. Lalu ada pemeriksaan lambung timbul. Pemeriksaan lambung timbul ini semua dicek, bukaan-bukaan tadi Pak. Tadi kan Bapak bilang bukaan-bukaannya gimana tuh, tinggi ambangnya berapa, itu yang dicek. Pemeriksaan dilakukan oleh surveyor lapangan kami, gitu. Nah, kalau misalnya di pemerintah namanya inspektor ya, marine inspektor. Nah, disitulah dilakukan pemeriksaan lambung timbul. Ambangnya sudah benar belum? Penutupan air pipe-nya sudah tertutup atau bisa ditutup kedap cuaca atau tidak? Ada yang korosi atau tidak? Nah, itu dicek semua. Kemudian yang jelas untuk inisial itu pasti tinggi ambangnya yang dicek. Setelah itu verifikasi marka lambung timbul. Yang IPGM tadi Pak, itu kan sudah dihitung, keluarlah sertifikat garis muat, tingginya, tim solid part-nya dipasang di mana itu udah keluar.
Nah setelah itu udah keluar dipasang sama pemilik kapal. Nah setelah itu dipasang, surveyor itu habis periksa lambung timbul, dia cek rinsolmarknya beneran sudah diletakkan di posisi sesuai sertifikat atau tidak. Harus sesuai, harus presisi. Nah surveyor biasanya menghitung dari geladak, diukur dari geladak, dan dihitung dari frame. Biasanya kan kalau kapal ini kan ada kelihatan agak melekuknya gitu ya frame. Nah biasanya di situ. Kalau enggak ya diukur dari depan. Nah surveyor itu harus memastikan di mana letak titik tengahnya. Kalau tadi nanya gimana cara ngitungnya, surveyor yang ngitung. Bener. Setelah dipasang sama pemilik, diukur itu sama surveyor. Beneran nggak ada di tengah. Kalau nggak ada di tengah suruh lepas, suruh pasang lagi. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, setelah memastikan semua gambar-gambarnya oke, ambang-ambangnya nggak ada masalah, keluarlah sertifikat. Jadi yang IPGM tadi itu bukan, saya mungkin tadi salah sebut, bukan sertifikat, tapi baru instruksinya aja. Ada instruksi pemasangan garis muat itu satu lembar gitu, isinya berapa sentimeter, berapa sentimeter, tapi sertifikatnya belum keluar. Setelah dipasang sudah presisi, benar semua, sertifikat keluar. Ini adalah proses sertifikasi garis muat, survei dan sertifikasi garis muat. Ada berapa jenis survei? Nah ini Pak, survei garis muat ada 3. Initial survei itu survei yang dilakukan di awal, pertama kali kapal melakukan sertifikasi. Jadi bukan renewal ya, kapal baru atau kapal habis beli mau perubahan. Misalnya tadinya syaratnya 2 meter, dia melakukan pengajuan untuk diubah jadi 3 meter dan disetujui, ada initial surveinya. Initial survei itu pertama kali dilakukan, menyeluruh. Initial survey reportnya ada gambarnya sebenarnya di situ. Itu isinya dokumen beberapa halaman, kalau nggak salah 20 atau 30 halaman. Di dalamnya itu tertulis semua yang dilakukan survei oleh surveyor. Ada berapa air pipe-nya, di mana saja letak air pipe-nya, ventilatornya, pintu-pintunya ada di mana aja. Pintu ini menghubungkan ke kamar mesin atau tidak, pintu ini menghubungkan ke ruang port atau tidak. Itu ada semua tercatat, ter-record semua. Tinggi, ambang, dan semuanya terrecord, termasuk buangan-buangan itu yang biasanya ada buangan-buangan yang di samping-samping itu juga tercatat semua. Side scuttle letaknya berapa sentimeter dari garis air tercatat, modelnya yang bisa dibuka atau tidak semuanya tercatat. Kemudian setelah initial survey ada annual survey. Annual survey dilakukan tiap tahun untuk memastikan bahwa perlindungan bukaannya masih bagus, nggak karat, masih bisa ditutup, nggak rusak, lubang pembebasannya masih bagus, sarana-sarana akses aksesnya awak kapal masih bagus. Fungsinya apa sih dilakukan? Untuk memastikan awak kapal tetap terjaga keselamatannya. Karena kan sebenarnya lambung timbul ini arahnya lebih ke keselamatan awak kapal, gitu. Jadi katakan kalau di kapal-kapal yang niaga kargo itu kan ada bulwark gitu. Bulwarknya kan harus aman, kayak gitu-gitu. Nah, lebih ke arah keselamatan. Dan itu harus terjaga. Kemudian yang terakhir, tadi wajib annual survey wajib dilakukan dalam kurun waktu range waktu 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah anniversary date. Anniversary date itu adalah tanggal jatuh tempo sertifikat, tanggal dilakukannya sertifikat inisial di awal dulu. Kemudian renewal survei wajib selesai dilakukan sebelum habis masa berlaku. Kalau annual itu ada range waktu 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Kalau renewal nggak ada 3 bulan sesudahnya. Terserah mau dilakukan kapan, pokoknya sebelum habis masa berlaku 5 tahun. Karena sertifikatnya diganti. Kalau yang annual itu hanya di endorse. Jadi sertifikatnya tetap selama 5 tahun itu ya itu yang ada di atas kapal. Tapi ada endorsement-nya di belakangnya. Jadi sudah diperiksa annual itu tiap tahun. Ini adalah gambaran jatuh tempo sertifikat periode survei. Initial survei di awal, kemudian ada annual survei 1, 2, 3, dan 4, kemudian ada renewal survei. Ya, garis muat tidak ada intermediate, dia ada annual. Ini minus 3 bulan plus 3 bulan, tapi yang renewal hanya boleh minus 3 bulan, nggak boleh plus. Udah pada capek ya Pak ya? Lanjut. Oke. Inisial survei akan diterbitkan untuk memastikan semua syarat terpenuhi.
Oke, ini tadi sudah dibahas. Sertifikat yang menyebabkan sertifikat garis muat tidak valid apa-apa saja. Sertifikat garis muat itu walaupun diperiksa tiap tahun bisa jadi loh nggak valid gitu, nggak bisa dipakai, nggak bisa diakui. Apa saja? Ini ada beberapa hal, 5. Yang pertama, sertifikat tidak di-endorse tadi. Sertifikat terbit di inisial tapi di tahun kedua tidak di-endorse, maka dianggap nggak valid, harus di-endorse setiap tahun. Yang kedua, ganti bendera, kepemilikan kapalnya berubah, yang tadinya dari Indonesia jadi Panama misal, maka sertifikat garis muat tidak lagi berlaku, harus ganti. Ketiga, adanya perubahan kapal. Perubahan seperti apa? Aksesnya diubah, tinggi ambangnya diubah. Perubahan apapun yang berefek itu nggak valid. Tapi kalau cuman penutupannya tadinya ada tutupnya terus jadi hilang, ya itu tinggal diganti aja, bukan tidak valid. Tapi kalau ada perubahan, terutama apalagi kalau nambah bangunan atas, sudah jelas itu pasti berubah, nggak valid. Perubahan-perubahan seperti itu. Penurunan kekuatan kapal ini kaitannya sama kelas withdrawn. Penurunan kekuatan kapal jadi nggak valid. Kemudian sarana akses re-import, trailing, perlindungan bukaan itu ada penurunan, itu juga nggak valid. Makanya sebenarnya penurunan kekuatan dan defisiensi ini itu kelihatan pada saat endorsement. Makanya pada saat endorsement, surveyor itu kan ngecek satu persatu. Kalau ada perubahan, nggak dikembalikan ke posisi semula, nggak valid, harus diulang gitu kalau misalnya. Lanjut ya, monggo Pak, silahkan. Minum dulu. Saya tertarik dengan bagian D tadi ya, terkait dengan penurunan kekuatan kapal. Nah, di kapal perikanan itu ada istilahnya markup, markdown. Markdown adalah ketika kapal itu yang semestinya di atas, GT-nya di atas, misalnya 30 GT ke atas, karena mungkin alasan subsidi BBM, karena susah pengurusannya di atas, pengurusan dokumen dan sertifikat susah, maka pelaku usaha ini sedikit nakal dalam tanda kutip menurunkan GT-nya. Dan ada juga sebaliknya, justru dia markup ya, karena terkait dengan kebijakan penangkapan. Nah, adakah peluang di kapal-kapal besar, karena ini berhubungan juga dengan material kapal, ada kemungkinan besar atau ada peluang penurunan atau kenaikan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang tadi dibahas lebih ke arah defisiensi kekuatannya. Nah, kalau dengan GT itu kan lebih ke volume ruang. Nah, tapi saya akan coba jawab juga terkait dengan volume ruang. Kalau di kapal-kapal yang besar-besar itu biasanya masuk modifikasi. Tercatat itu Pak, tercatat sebagai modifikasi. Ada aja modifikasi kecil, mereka juga memasukkan dokumen-dokumen itu ke BKI secara kelas dan sertifikat. Ke kelas, ke klasifikasi, ke BKI gitu. Nah, di dokumen kapalnya kan di pas besar atau pas kecil biasanya kalau sudah ada modifikasi, perubahannya menyeluruh, jadi hampir seperti penerimaan kelas, terutama kalau modifikasi besar. Tapi biasanya nih Pak, modifikasi besar kecil itu kan harus dilihat ya sebesar apanya. Ada beberapa hal yang harus dimasukkan, ada yang enggak. Sebagai contoh, perubahan rampa, pintu rampa. Tadinya nggak ada rampanya, tiba-tiba dipotong dikasih pintu rampa karena menyesuaikan dermaga, misalnya seperti itu. Gambar konstruksinya masuk semua, gambar stabilitasnya bisa jadi nggak masuk, nggak perlu masukkan, bisa jadi. Kenapa? Karena ada aturan-aturan tertentu. Kalau selama perubahannya tidak lebih dari sekian persen, oke. Gitu. Kemudian siapa yang menentukan itu? Biasanya ketika ada modifikasi, pemilik kapal itu konsultasi sama BKI, surveyor BKI. Jadi, ada perubahan seperti ini, perlu nggak saya memasukkan? Dia akan cek seberapa besar perubahan dan modifikasinya. Kalau perlu, kan kelas itu kan maintain ya Pak sifatnya. Jadi berkelanjutan, tiap tahun dilakukan survei. Nah, biasanya ketika pada saat pelaksanaan survei, pemilik akan menyampaikan, saya ada melakukan modifikasi ini. Karena kalau BKI kan
seandainya karena BKI itu ada otorisasinya juga dari pemerintah, perhubungan laut atau darat, jadi jatuh tempo sertifikat kelas dan sertifikat pemerintahnya itu kita selaraskan. Jadi sama semua. Jadi sekali dia harus docking atau sekali dia harus dicek secara keseluruhan semuanya, kelas dan lain-lain. Nah, ketika ada modifikasi, mereka bilang, saya ada modifikasi ini perlu masukkan dokumen apa aja. Nah, nanti kita yang akan infokan seberapa besar kan perubahannya, seberapa besar efeknya. Oke, gitu. Kalau efeknya nggak terlalu besar, nggak perlu. Tapi kalau efeknya cukup besar, berarti perlu ada perubahan, modifikasi, gitu. Masuknya ranah modifikasi. Apa sudah? Satu lagi Bu. Iya, silakan. Kalau hal itu mungkin kapal skala nasional, ya mungkin di daerahnya bisa berlaku. Tapi kalau seumpama misalnya kapal itu dari luar negeri atau kita yang keluar, apakah itu diperiksa juga oleh negara setempat yang akan melakukan inspeksi, melaksanakan pemeriksaan kapal tersebut? Oke, kaitannya dengan coastal ya. Jadi kalau ke luar negeri itu yang tahu termodifikasi atau tidak itu adalah pemilik flagshipnya, bukan yang di luar negeri. Kalau yang di luar negeri lebih ke arah defisiensi, dicek kesesuaiannya sama sertifikat. Tapi kan biasanya perubahan itu Pak ya, kalau sudah ada endorsementnya, maka udah ketahuan karena tiap tahun kita periksanya gitu. Jadinya biasanya kemudian kalau kapal keluar negeri, nih dia sandar ya Pak ya di ininya mereka lah, syah bandarnya mereka gitu kan, syah bandarnya mereka. Sebenarnya tidak semua kapal dinaiki oleh petugas inspektornya, terutama kalau kapalnya whitelist itu biasanya jarang dinaiki. Negara kita kan whitelist Pak, negara kita BKI Indonesia kan whitelist, jadi jarang dinaiki. Nah kalau dinaikin itu random aja. Dulu kita pada saat sebelum tahun 2017 itu kita blacklist memang. Negara kita itu blacklist. Jadi setiap kali kapal berbendera bisa keluar negeri, hampir pasti selalu dinaiki sama inspektor. Nah kalau sudah dinaikin sama inspektor nih, ibarat katanya udah 50-50 kenanya nih. Karena kan itu sudah sangat ini ya, tergantung. Biasanya kalau dilihat ada aja gitu yang kena. Bahkan cuman karena orang salah naruh kayu aja sehingga ada bagian yang jadi nggak bisa kebuka, padahal kalau kayunya diambil dia jadi bisa ketutup gitu kalau kayu misalnya, itu bisa jadi ketemuan, tergantung negaranya dan kita nggak bisa apa-apa tentang itu. Makanya negara whitelist dan blacklist itu sangat berpengaruh. Tapi kita whitelist Pak, alhamdulillahnya kita whitelist. Begitu. Ada lagi? Saya lanjut ya. Oke, istilah pada capital agreement CTA ada di Pass Operating Waterline adalah tadi ya draft yang maksimum, kemudian yang diizinkan. Superstructure deck itu adalah complete atau partial deck yang ada ukurannya lah gitu. Gitu tingginya minimal 1,8 meter. Working deck. Biasanya kalau kapal niaga itu mereka menyebutnya freeboard deck. Kalau kapal ikan, capital agreement menyatakannya working deck. Jadi nggak ada istilah freeboard deck. Kalimat yang sebutannya working deck. Nah, working deck apa? Itu saya nyontek sedikit. Working deck itu apa? Lowest complete deck di atas di Pass Operation Waterline. Berarti ketika garis syaratnya itu 2 meter, yang paling dekat dengan garis syarat itu yang komplit itu disebut working deck. Kalau saya salah tolong di info. Panjang kapal tadi sudah didefinisikan panjang kapal seperti apa, tapi ini adalah basic definition dari panjang kapal supaya kita sama panjangnya. Jadi bukan panjang kapal kalau yang tadi kan dari draft design. Nah kalau IPGM, PM39, PGM, Lotline gitu, itu punya standar panjang kapal yang berbeda. Jadi bisa jadi panjang kapalnya nggak sama dengan kalau di General Arrangement itu kan ada LPP, LPP-nya itu LPP design. Tapi yang ada di sertifikat L-nya itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena memang bukan ada yang salah hitung, bukan, tetapi memang acuannya berbeda. Jadi panjang kapal, basic definition panjang kapal, kalau di beberapa aturan terkait lot line itu selalu sama sih.
Ambil 0,85 tinggi kapal, anggap itu draftnya, jadi bukan draft desain. Tarik garis lurus, perpotongan FP dan AP yang tadi ya, yang di video tadi, itu panjangnya adalah LPP, adalah LPP. Nah kemudian tarik garis yang sepanjang dari garis draft, itu ada gambarnya ya, ada leg waterline. Lalu kita akan bandingkan 0,96 atau 96% dari LWL sama LPP, mana yang lebih besar, itu yang dipakai sebagai L freeboard. Kita nyebutnya L freeboard. Lebar tadi sudah di video. Kemudian ini kedap cuaca dan kedap air. Di bawah working deck atau freeboard deck, working deck yang di sini itu kalau ada sekat atau bukaan yang bisa dibuka kayak pintu, itu harus kedap air. Kedap air dari kedua sisi tidak bisa tembus airnya. Kalau kedap cuaca, dari luar air tidak bisa masuk, tapi dari dalam air bisa keluar seandainya disemprotkan. Nah itu kedap cuaca. Jadi bedanya kedap cuaca dan kedap air. Nah ini aturan di Cape Town Agreement. Jadi kalau dibandingkan sampai M39 beda. Ini aturan kapal ikan. Tinggi ambang dan bukaan, tinggi ambang untuk pintu kedap cuaca dan tinggi ambang untuk lubang palka itu sama. Di atas working deck minimal 600 mm, di atas geladak bangunan atas minimal 300 mm. Nah, tinggi pipa udara 760 mm di atas working deck, 450 mm di atas geladak bangunan atas. Ventilator agak beda. Ventilator tergantung ambang ventilator ada penutupnya atau tidak. Kalau tidak ada penutupnya harus tinggi karena dianggap air bisa masuk, jadi harus cukup tinggi. Untuk panjang kapal lebih besar dari 45 meter itu harus 4,5 meter di atas geladak kerja atau di atas working deck dan 2,3 meter di atas geladak bangunan atas. Kalau kapalnya kecil di bawah 45 meter 3,4 meter di atas geladak kerja dan 1,7 meter di atas geladak bangunan atas. Ini mau nggak mau harus dihafalin Pak. Kalau yang operasional di lapangan mau cek, mau nggak mau harus dihafalkan sesuai aturannya. Tinggi ambang ventilator dengan peralatan penutup, ada peralatan penutup. Kedap cuaca ya, peralatan penutupnya harus kedap cuaca. Untuk panjang kapal di atas 45 meter hanya 0,9 meter saja di atas geladak kerja. Kalau di atas geladak bangunan atas 0,76. Nah, kalau kapal kecil 0,76 cukup di atas geladak kerja, 0,45 di atas bangunan atas. Dengan catatan tidak termasuk ventilator yang menuju ke kamar mesin. Terus ventilator yang menuju ke kamar mesin berapa? Tidak dinyatakan di Cape Town Agreement. Mereka hanya menyampaikan itu tergantung satisfaction-nya pemerintah. Balik lagi nih Pak, pembuat kebijakannya mau berapa yang ke kamar mesin. Jangan lebih kecil, harus lebih besar, karena kalau ke kamar mesin kan lebih berbahaya. Begitu. Side scuttle dan windows ini tinggal dikit kotak, tenang aja. Insya Allah jam 5 sudah selesai. Side scuttle bentuknya harus round atau oval. Areanya nggak boleh lebih dari 0,16 meter persegi. Kalau lebih dianggap window. Definisinya masuk window. Window secara umum biasanya bentuknya kotak dan ada lengkungnya. Areanya melebihi 0,16 itu masuk window. Aturannya di Cape Town Agreement 500 mm di atas draft operating nggak boleh ada side scuttle, harus bebas tanpa side scuttle. Kalau 1 meter di atas di bus operating draft harus fix side scuttle, tipe yang fix, yang nggak bisa dibuka. Gitu. Aturannya sih gitu. Cape Town Agreement ya Pak ya. Kalau Bapak punya aturan sendiri, bebas Pak. Thank you sudah Pak. Sudah masuk thank you. Jadi saya menepati janji saya kurang 15 menit. Apakah ada pertanyaan?
Pas. Bapak langsung dimusuhi banyak orang. Semua udah pada capek, udah pada ngantuk kayaknya. Terima kasih. Ada mic? Ya, saya bantu. Oh, wah, banyak mic-nya. Mas Bobi kedengeran tepuk tangan langsung masuk ya tadi. Bisa Pak? Yang tengah itu loh. Oke. Terima kasih Bu narasumber. Rani Pak saya, Rani ya Pak. Kali aja ada yang lupa. Kalau ketemu di jalan biar bisa disapa. Siap. Saya jujur aja, sebetulnya di hati saya bertanya-tanya. Gimana nih Pak pertanyaan? Mudah-mudahan saya bisa jawab ya Pak. Soalnya begini. Nama Budiman dari PP Brondong. Bukannya dikirim untuk mencintaimu. Jadi kalau tadi kita lihat juga ukuran atau dari belajar tadi pagi di struktur atau bahan kapal ya, kita kan disandingkan seperti aturan konvensi, termasuk ini sertifikat lambung timbul kan konvensi, dan tadi sudah disandingkan dengan Captain Agreement. Sebetulnya kalau menurut saya itu kan kitab kita untuk mulai dari pembangunan kapal, terkait kapal lah, mulai rekonstruksi keselamatan kan maksudnya mengacu ke itu Captain Agreement, termasuk pengukurannya pun dengan cara bukan lagi pakai solas ya, atau pakai yang kalau salah ya. Itu kan untuk kapal-kapal niaga. Memang kalau kita lihat di segi aturan kita belum meratifikasi. Sebetulnya kalau soal ukuran tadi perdebatan, sebenarnya kalau saya sebagai orang perikanan lebih fair itu berdasarkan volume palka, karena itu yang menghasilkan. Yang menghasilkan ruangan dari isi palka, bukan ruangan yang lain. Kapal ikan kecuali kalau kapal niaga kan. Tapi kan tidak seperti itu, kita pakai rezimnya masih PM 45 atau PKP 33, toh itu sebetulnya ke tonnage measure itu yang mengadopsi ke sana. Maka tadi ada polemik, maka kita menganalogikan kalau GT itu sama dengan ton, padahal kan sebetulnya di aturan tidak pernah menyebut gitu. Lebih cenderung kalau menganalogikan GT itu cenderung sama dengan meter kubik kan begitu, cenderung ke arah sana, tidak pakai ton. Nah, yang kedua yang perlu mungkin disaran, kalau memang nanti misalkan pemerintah itu akan meratifikasi, setidaknya dari PKI bisa lah mengasih masukan-masukan saran sebagai pihak ketiga untuk menengahi kita dengan saudara tua kita, bahwa memang tidak semuanya kapal ikan itu harus selalu mengacu pada regulasi internasional. Boleh kita mengatur sendiri di bawah, bukan berarti jauh dari standar internasional, tapi kita juga berhak mengatur diri sendiri itu ujung-ujungnya untuk keselamatan dan kesejahteraan nelayan sendiri. Tapi memang ya kita akui juga SDM kita, karena di standar mutu diklat ada 8 unsur, salah satunya SDM kita juga nih, saya pribadi ini kan pekerja sambutan jadinya, sabahan iya, misalkan instruktur iya, nanti marine inspector iya, nanti pas waktunya bersamaan, perizinan iya, mau apa lagi kan? Akhirnya ya, yang penting bapak senang kan begitu. Padahal kita dituntut profesionalisme di situ ya, termasuk Bung Iswadi kan begitu nih, pekerja serabutan toh, semua dikerjakan bukan. Sebetulnya kalau kita profesional ya, nah nyari tambahan kalau sih ya Pak. Jadi seperti itulah kondisi kita, dan mungkin 10-20 tahun yang akan datang mungkin sudah lebih baik ya. Tapi untuk mengawal, tidak salahnya kalau dari sekarang kita sudah menyusun untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, makasih Pak sarannya. Memang kadang-kadang kita dari BKI itu kasih masukan-masukan kok Pak. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kayak gitu, tenang aja, BKI itu support pemerintah pada prinsipnya. Untuk turis fisherman di JTA karena nggak ada Pak di JTA, jadi iya, jadi memang itu berat ya Pak ya tugasnya Pak, Bapak ya Pak, yang tugasnya Pak. Ayo Pak. Baik itu, makasih Pak. Tapi masukannya, tapi menarik sekali. Memang biasanya BKI itu bekerja sama-sama pemerintah lah ya, gitu. Nanti kalau memang ada kebutuhan seperti itu,
Saya meyakini kalau ada perbincangan antar instansi seharusnya bisa dilaksanakan lah kerjasama yang baik. Istilahnya Pak Gitu. Kita banyak kasih masukan kok Pak, kalau biasanya berhubungan darat dan berhubungan laut juga. Oke, ada lagi? Sudah pada ngantuk? Sudah pada capek? Baik Pak, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik oleh saya sekali lagi mohon maaf. Saya akan usahakan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut bila ada pertanyaan lebih. Saya sudahi sharing session pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.